Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras. Di tengah krisis kemanusiaan yang tak kunjung usai, sebuah perintah dikeluarkan di Jakarta. Sebuah perintah yang gaungnya terdengar sampai ke Ramallah. 10.000 ton beras. Angka yang besar. Sebuah bantuan yang vital. Tapi, jika Anda pikir ini adalah akhir dari cerita, Anda salah besar. Ini bahkan bukan permulaan, ini adalah sebuah umpan. Sebuah pembuka untuk sebuah rencana yang jauh lebih kolosal. Di balik bantuan pangan darurat ini, Indonesia sedang mempersiapkan sebuah lumbung pangan abadi, seluas 20.000 hektar di tanah air, yang hasilnya didedikasikan untuk menjamin perut rakyat Palestina di masa depan. Ini bukan lagi soal donasi, ini soal kemandirian. Ini bukan lagi soal simpati. Ini soal strategi. Mari kita bongkar mahakarya diplomasi pangan Indonesia ini. Halo, Sobat Boleh Tahu. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita tidak hanya akan melaporkan berita, tapi kita akan menganalisis sebuah langkah strategis dari Indonesia yang bisa menjadi model baru dalam diplomasi kemanusiaan global. Kita mulai dari yang paling mendesak. Atas perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, keran bantuan kemanusiaan dibuka lebar. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengonfirmasi bahwa 10.000 ton beras dari cadangan beras pemerintah CBP siap dikirimkan. Namun, tantangannya bukan pada ketersediaan beras, melainkan pada pengiriman. Menyalurkan bantuan ke zona konflik bukanlah hal mudah. Disinilah peran krusial TNI. Pengiriman kemungkinan akan menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut, menempuh perjalanan ribuan mil laut menuju pelabuhan terdekat yang aman, seperti di Yordania atau Mesir, sebelum diteruskan melalui jalur darat. Ini adalah operasi logistik yang kompleks dan berisiko, menunjukkan keseriusan penuh pemerintah Indonesia. Sekarang, mari kita beralih dari bantuan darurat ke solusi permanen. Disinilah letak kejeniusan strategi ini. Bersamaan dengan pengumuman bantuan beras, ditandatanganilah nota kesepahaman MOU di bidang pertanian antara Menteri Pertanian Indonesia dan Palestina. Isi MOU ini adalah sebuah terobosan. Indonesia akan menyediakan lahan potensial seluas 10.000 hingga 20.000 hektar di 2 provinsi, Sumatera Selatan dan Kalimantan. Lahan ini akan menjadi basis produksi pangan bersama. Tujuannya, seperti yang dikatakan Mentan Amran Sulaiman, manakala saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan pangan, tinggal diambil dari tempat yang kita kerjasamakan itu. Dengan asumsi produktivitas konservatif 5 ton per hektar, lahan seluas 20.000 hektar ini berpotensi menghasilkan 100.000 ton beras per tahun. Itu 10 kali lipat dari jumlah bantuan darurat yang dikirim sekarang. Dan ini akan berkelanjutan setiap tahunnya. Hebatnya lagi, ini bukan hubungan satu arah. MOU ini menggarisbawahi adanya transfer teknologi. Palestina, meskipun negaranya terus ditekan, adalah salah satu jawara dunia dalam teknologi pertanian lahan kering dan irigasi, tetes drip irrigation. Teknologi ini sangat efisien dalam penggunaan air, dan cocok untuk diterapkan di beberapa wilayah Indonesia yang rawan kekeringan. Jadi, sambil kita membantu ketahanan pangan mereka membantu kita meningkatkan teknologi pertanian kita. Win-win solution. Kebijakan ini mengirimkan pesan yang sangat kuat ke panggung internasional. Pertama, Indonesia menunjukkan kepemimpinan di antara negara-negara gerakan non-blok dan organisasi kerjasama Islam OKI. Di saat banyak negara hanya mampu memberikan kecaman atau bantuan finansial yang seringkali tersendat birokrasi, Indonesia datang dengan solusi konkret, inovatif, dan berkelanjutan. Kedua, ini adalah bentuk soft power yang sangat efektif. Ini menunjukkan wajah Indonesia sebagai negara besar yang peduli, solutif, dan mampu berpikir jangka panjang. Ini meningkatkan citra dan pengaruh diplomatik Indonesia tanpa perlu mengerahkan kekuatan militer. Ini adalah diplomasi kemanusiaan level tinggi. Untuk memahami mengapa Indonesia melakukan semua ini, kita harus memutar waktu kembali ke tahun ke-1944. Mengapa Indonesia melakukan ini semua? Jawabannya tertanam kuat dalam sejarah bangsa kita. Jauh sebelum Indonesia merdeka,
seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, menjadi salah satu tokoh dunia pertama yang secara vokal melobi negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun ke-1944. Dukungan ini menjadi salah satu tonggak awal hubungan diplomatik kedua negara. Sejak era Presiden Soekarno yang menolak keikutsertaan Israel dalam konferensi Asia Afrika sebagai bentuk solidaritas, hingga hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dukungan Indonesia untuk hak dan kemerdekaan Palestina tidak pernah surut. Kebijakan ini adalah amanat konstitusi dan panggilan sejarah yang terus dijaga. Jadi, kebijakan yang digagas Presiden Prabowo ini adalah sebuah strategi kemanusiaan yang cerdas dan berlapis. Pertama, aksi cepat. Mengirim 10.000 ton beras sebagai bantuan darurat untuk mengatasi krisis. Kedua, visi jangka panjang, membangun lumbung pangan 20.000 hektar sebagai solusi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ketiga, solidaritas bersejarah. Menjaga amanat sejarah dan membuktikan bahwa Indonesia adalah sahabat sejati Palestina. Ini adalah bukti bahwa diplomasi Indonesia bergerak dari kata-kata menjadi aksi nyata yang strategis dan berdampak panjang. Bagaimana pendapat kalian, Sobat Analisis? Apakah model kerjasama pertanian seperti ini adalah masa depan bantuan kemanusiaan? Tuliskan opini kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan cerdas. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian bangga dengan langkah Indonesia, share agar semakin banyak yang tahu tentang rencana besar ini. Dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap kritis, tetap peduli. Sampai jumpa di video berikutnya.